Halo, Assalamualaikum. Masih di channel Sol Hasan. Kali ini saya akan memberikan contoh macam-macam pupuk apa sih yang bagus untuk tanaman adenium, biar tanaman adeniumnya bisa subur, bermekaran, dan tidak mudah rontok. Nah, bisa dilihat di depan saya ini contoh-contoh pohon adenium saya, jenis bunga tumpuk yang sedang bermekaran dan sangat subur sekali ya teman-teman. Bisa dilihat ini bunganya sangat banyak sekali ya. Ini ID swallow, bisa dilihat ini bunganya sangat bagus sekali. Nah, dan ini ID smile, warnanya sangat cetar sekali ya teman-teman. Nah, masih banyak lagi. Nah, ini semua ini tanaman saya bisa subur itu salah satunya dengan pupuk ya teman-teman. Dengan pupuk yang sering saya pakai, saya akan rekomendasikan kepada teman-teman. Itu salah satunya pupuknya yang biasanya saya pakai. Itu yang pertama pupuk B1 ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini pupuk B1 Thailand sebutnya teman-teman. Soalnya ini di petunjuknya ini dengan bahasa Thailand. Ini bisa disemprot di semua bagian tanaman, mulai dari daun, batang, dan media. Bisa dikocor juga teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Jadi teman-teman kemarin pada tanya ke channel saya, Kak, pupuk apa sih yang bisa bagus untuk tanaman adenium, bisa bunganya lebat sekali? Sebenarnya pupuknya itu banyak banget teman-teman ya. Teman-teman kalau cari di toko pertanian atau toko-toko tanaman hias itu jenisnya banyak banget. Nanti teman-teman malah jadi bingung, soalnya banyak jenisnya. Nah, di video ini saya akan memberikan contoh pupuk-pupuk yang biasanya saya pakai teman-teman. Dan ini bisa dilihat semua hasilnya sangat bagus sekali. Ini pupuk saya pakai untuk tanaman saya di bonggol jumbo juga, ini pada bermekaran. Nah, yang pertama tadi saya pakai B1 Thailand sebutannya. Kayak gini ya teman-teman. Ini dijual di toko-toko pertanian atau toko-toko tanaman hias itu banyak sekali teman-teman. Ini aplikasinya 1 mili dicampur dengan air 1 liter, disemprotkan di semua bagian tanaman, mulai dari daun, batang, sama media teman-teman. Dan yang kedua itu saya pakai pupuk Dekastar teman-teman. Nah, kayak gini, Dekastar dengan kandungan seimbang 13 teman-teman. Ini pupuk seimbang untuk pertumbuhan sangat bagus sekali. Ini jenis pupuk seloris atau larutnya sangat lama sekali. Jadi teman-teman kalau mungkin kerja di kantor atau sibuk nggak sempat mupuk, tiap minggu bisa pakai pupuk Dekastar. Contohnya kayak gini, butiran kecil-kecil ya, warnanya kuning kecoklatan kayak gini. Ini nanti bisa ditaburkan. Nah, seperti ini di pot ini ditaburkan teman-teman. Ini butiran kecil-kecil kayak gini. Ini juga. Nah, ini bunganya. Ini bunga bagus sekali teman-teman. Ini ID apricot kuning, sangat cantik sekali. Ini juga ada ID Julius Caesar. Nah, ini saya juga aplikasikan di bonggol besar. Kelihatan teman-teman ya. Ini pupuknya di bonggol besar. Kayak gini, ini sedang bunga juga kuning. Ini juga. Nah, ini aplikasinya 1 sendok makan. Kalau pot besar kayak gini ya, kalau pot kecil itu sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Ditaburkan di sekelilingnya. Nah, kayak gini bisa dilihat sekelilingnya itu bisa bertahan sampai 2 bulan lebih teman-teman. Jadi bagus sekali untuk jangka waktu panjang untuk pupuk Dekastar. Nah, yang ketiga itu saya biasanya pakai pupuk NPK. Nah, kalau ini teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, ini NPK biru atau butiran biru atau NPK mutiara. Nah, ini bisa diaplikasikan 2 minggu sekali bergantian dengan pupuk B1 Thailand. Kalau pupuk NPK itu bisa ditaburkan atau dilarutkan ke air antara 1 gram dicampur dengan air 1 liter. Bisa kocor, tapi jangan disemprot teman-teman. Kalau NPK ya, NPK itu saya anjurkan dikocor di media, jangan disemprot kena daun, nanti daunnya ini bisa berguguran atau gosong. Nah, mungkin
pupuk-pupuk itu ya, tadi ada 3 macam varian pupuk yang saya pakai untuk tanaman adium saya biar bisa bagus, subur, dan berbunga lebat. Seperti ini depan saya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk cari pupuk-pupuk adenium, itu banyak sekali kalau di toko-toko pertanian. Nah, ini saya akan perlihatkan tadi beberapa pupuk yang sudah saya pakai dan saya aplikasikan ke tanaman saya, adenium dan tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman buah dan anggrek. Nah, teman-teman, kalau untuk perawatan hama atau untuk penanganan hama ya teman-teman, adenium itu biasanya penyakitnya atau hamanya itu kalau nggak kena jamur fusarium itu kena hama kutu-kutuan teman-teman ya. Kalau biasanya di tempat saya itu kutu merah dengan ditandai di daunnya ini ada bercak-bercaknya putih dan nanti berwarna kuning dan rontok teman-teman. Soalnya kutu merah itu biasanya ada di belakang daun ini teman-teman ya, kecil-kecil kemerahan, dia mengisap di cairan daun ya teman-teman. Daunnya bisa putih, daunnya ada bercak-bercaknya putih, kuning, dan nanti bisa rontok. Nah, itu saya pakai jenis insektisida jenis akarisida teman-teman ya. Nah, kayak gini, ini namanya Samite 135. Ini sangat bagus sekali teman-teman kalau untuk masalah kutu-kutuan seperti kutu merah, kutu putih, dan kutu kebul atau kutu yang berwarna kuning teman-teman ya. Ini disemprotkan aplikasinya 1 mili dicampur dengan air 1 liter, disemprotkan ke semua daun ya teman-teman ya. Daunnya disemprotkan sama batangnya, itu sangat bagus sekali. Nanti kutunya bisa rontok dan tanaman teman-teman bisa bagus kembali. Dan yang kedua, untuk jamur fusarium itu saya pakai fungisida. Fungisida itu banyak sekali mereknya, tapi saya pakai Ditan ya teman-teman. Nah, kayak ini tulisannya Ditane, Daitan. Nah, ini teman-teman, itu aplikasinya 1 gram dicampur dengan air 1 liter ya teman-teman. Disemprotkan di semua bagian tanaman mulai dari daun sampai batangnya. Soalnya kalau musim hujan itu tanaman adenium sangat rentan sekali kena jamur fusarium ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, mungkin untuk video kali ini teman-teman bisa paham dan video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman, jangan lupa terus belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.